Bapak sekalian, terkait dengan ASN kita ini ternyata bukan hanya soal kurangnya ASN. Tetapi kalau kita lihat peta penyebarannya, masalahnya juga adalah di penyebarannya. Trennya dokter, guru, dan ASN kita itu banyak justru bertugas di kota-kota besar. Saya minta slide berikutnya, di next ya. Kita lihat ini di luar Jawa juga sama, formasi kita tetapkan, tetapi rata-rata setelah sekian tahun minta pindah ke Jawa. Atau di Jawa Tengah di kabupaten pinggiran, kemudian dalam setahun 2 tahun minta pindah ke kota. Maka rata-rata kota hampir jarang kekurangan dokter, termasuk saya tadi di rumah sakit di tempat Bu Wali. Kenapa penuh? Karena memang mutasian banyak. Nah, di daerah ini pengabdiannya kurang. Oleh karena itu kita telah membuat kebijakan sesuai arahan Pak Presiden, kita sedang akan menentukan insentif bagi ASN yang bertugas di 3T. Karena pengalaman kemarin ada lebih dari 100.000 formasi kosong di 3T. Mereka tidak mau ditempatkan di 3T, dokter, guru, maunya di kota semua. Kalau ini yang terjadi, berapa ribu pun formasi yang Bapak Presiden tetapkan, ini akan terus berkurang. Kenapa? Karena maunya di kota. Nah, kita sudah tetapkan 2,3 juta formasi bersama Bapak Presiden. Dan tahun ini adalah fresh graduate terbesar sepanjang 7 tahun terakhir. Ada 600.000 fresh graduate yang telah kita siapkan. Dan ini kita orientasikan untuk talenta digital, karena Bapak Ibu Kabupaten Kota belum tentu tahun depan akan dapat formasi fresh graduate. Sayangnya kepala BKD-nya sudah kita undang, kabit mutasnya kita undang, kadang nggak sampai ke bupatinya. Karena pulang bupatinya nggak manggil, habis rapat pengadaan ASN itu seperti apa, formasi apa, dan kapan terakhirnya. Ini terbukti masih banyak bupati datang ke kami, sudah tutup baru ngajukan formasi. Ini berarti banyak sekali kepala daerah Pak PJ tidak aware dengan pengadaan ASN, lebih tertarik ke pengadaan barang dan jasa dibanding pengadaan SDM. Padahal tanpa SDM Bapak akan berat. Dan kesempatan sekarang lah Bapak akan dapat tenaga auditor. Sayang Bapak tidak mengusulkan. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 setelah kita laporkan kepada Pak Presiden, fokusnya ini. Satu adalah kepada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Tolong Bapak, XTHK 2 Bapak selesaikan. Jangan datang ke Kemenpan lagi. Ini sudah kami kasih informasi, XTHK 2, provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia harus selesai. Ini kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden. Yang kedua, tenaga non ASN ini juga akan kita selesaikan seoptimal mungkin kita selesaikan. Dan sekarang ada paruh waktu dan ada P3K penuh waktu. Kami anggap Pak Bupati, Gubernur sudah paham karena kita sering Zoom dengan para kepala daerah yang rata-rata diwakilkan ketika bicara tentang SDM. Rata-rata diwakilkan. Saya nggak tahu apa namanya, mungkin tidak menarik memang SDM. Padahal Bapak tanpa birokrasi dan SDM yang kuat, Bapak tidak akan bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik. Yang ketiga auditor, ya auditor Bapak usulkan hari. Nanti kami sampaikan berapa formasi yang Bapak usulkan kepada kami. Nah, Bapak Ibu tidak boleh lagi mengusulkan formasi Pak PJ yang terdisrupsi oleh teknologi. Jadi kalau dulu Bapak mengusulkan ke kami contreng satu-satu. Bapak mengusulkan apa? Tapi mulai tahun ini, karena saya pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur, Bapaklah yang tahu kebutuhan prioritas talenta digital dan fresh graduate apa, maka gelondongan kami kirim ke Pak Bupati semuanya. Bapaklah yang akan menentukan formasi apa. Sayangnya Pak PJ ini tidak dimanfaatkan baik oleh sebagian para kepala daerah, bukan semuanya. Sayang sekali. Kita serahkan gelondongan, diserahkan BKD untuk nulis masing-masing. Mestinya Pak Bupati rapatkan ini perlu ini, perlu ini. Oh, talenta digital kita diperlukan di sektor pertanian. Karena di Cina, di Jepang, talenta digital itu di hulu bukan di hilir. Kita talenta digital dilihatkan di Kominfo terus. Apa yang terjadi? Marketing terus, ya jualan terus. Produknya nggak didigitalkan, marketingnya didigitalkan. Artinya apa? Nggak menambah edit value. Nah, Pak sekalian saya hormati, saya tidak ingin perpanjang ini. Inilah usulan formasi Provinsi Jawa Tengah. Ada 4.446, CPNS-nya hanya 265, CPNS. Saya nggak tahu dari 265 itu talenta digitalnya berapa, auditornya berapa. Jadi Pak Teguh, teman-teman sering ngeluh kekurangan auditor. Auditor itu memperbaiki tata kelola, tapi ketika dikasih formasi nggak ngusulkan. Padahal butuh sekali auditor banyak. Nah, inilah Pak sekalian,
Ini P3K tenaga kesehatan, tenaga teknis. Kita belum lihat auditor di mana. Pak PJ mesti cek. Bapak panggil BKD-nya. Kenapa bisa seperti ini? Udah tutup sekarang ini, formasi Bapak tidak bisa lagi ngajukan. Kecuali nanti yang depan ada. P3K 4.108 untuk guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Kita lihat Kabupaten Jawa Tengah sudah kita setujui formasinya. Pemprov Jawa Tengah, kita lihat selain ini Semarang, CPNS-nya 149, totalnya seperti ini. Next terus 1034. Kesempatan menyelesaikan hanya tahun ini, Bapak tahun depan belum tentu akan dapat formasi. Ini kesempatan luar biasa dari Bapak Presiden. Next, Kudus, ini sudah kita setujui. Next. Ya, nanti akan dicek lagi bersama BKN apakah di formasi ini Bapak udah mengusulkan talenta digital atau masih mengusulkan tenaga teknis. Rugi sekali Bapak Ibu kalau masih mengusulkan tenaga teknis. Bapak mesti mengusulkan talenta digital karena ke depan ini akan menjadi tantangan dan menjadi bagian penting dari program perubahan kita. Memang sekarang, kemarin kami diskusi dengan Pak Pratik dan Bapak Presiden. Ngerekrut talenta digital ini nggak mudah. Startup sekarang ijazah tidak lagi jadi ukuran Bapak Ibu. Di startup mau jurusan pertanian, dia bisa mendevelop nggak? Inilah yang sekarang jadi kesulitan dan kita sedang ingin pecahkan ini. Karena ternyata Pak Pratik mencontohkan di UGM yang ahli digital top di UGM itu kapan hari itu bukan dari jurusan teknik informatika, tapi justru dari jurusan filsafat. Nah ini ada mantan dekan UGM ini Pak. Oh ya saya perkenalkan Prof. Erwan berdiri ini. Ini pejabat tinggi kami karena paling tinggi di tempat kami. Nah. Ini dekan di Visipol UGM 2 periode setelah Pak Pratik. Ya ini. Kemudian ada staf khusus Pak Jenderal Doni. Silakan berdiri ya Pak Doni. Kemudian ada Mas Eri dan lain-lain tadi udah kami sampaikan. Nah, kita sekarang bagaimana kemarin sampai kami diskusi tentang soal gimana kita tidak ketemu orang hanya bisa mengerjakan soal tapi bisa mendevelop tentang digital. Ini bisa mengerjakan soal tentang digital tapi suruh bangun digital nggak bisa. Nah inilah Bapak sekalian yang sedang kita pecahkan, saya dikasih PR banyak oleh beliau-beliau, kita sedang rumuskan. Nah oleh karena itu maka Ibu dan Bapak sekalian yang sangat kami hormati di forum yang hebat ini, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa rekrutmen ASN salah satunya memfokuskan pada talenta digital agar mampu mendorong birokrasi digital. Saya minta slide berikutnya ya teman-teman sekalian. Baik untuk pengelolaan SPBE maupun ASN secara umum melalui kompetensi dasar literasi digital. Ibu dan saya hormati, Bapak Presiden lewat Undang-Undang ASN kita telah punya core value baru. Harapan kami setiap upacara dan forum-forum seperti ini, forum ASN, Pak Sekda, Pak Ketua DPRD tidak hanya membaca Prastia Panca Korpri, tapi core value yang telah masuk di Undang-Undang ASN. Inilah core value kita berorientasi kepada pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima, ya, dan kepuasan masyarakat, akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kita ini kadang nggak punya semangat belajar. Wah udah diundang, udah jadi PNS sudah berhenti. Ini harapan saya jadi core value yang terus dibacakan, diberi kesempatan. Bapak Ibu hebat tuh sekarang jadi PNS. Kemarin 525.000 formasi Pak Gubernur, yang daftar 2,9 juta. Bayangkan. 2,9 juta. Bapak Ibu dan saya tes belum tentu lolos loh sekarang. Tesnya pakai CAT. Kanan kiri soalnya beda. Begitu ngerjakan dari luar udah langsung keluar nilainya. Tidak ada titipan sekarang. Nggak bisa titipan. Maka KPK juga tes di tempat kami. Ya, kejaksaan tes di tempat kami. Tahun ini kejaksaan kami beri formasi untuk penyelesaian cukup banyak. Kurang lebih 40.000 formasi di kejaksaan. Hakim juga sama. Beliau menghadap kepada Bapak Presiden kekurangan hakim. Nah, kita berikan formasi cukup besar tahun ini. Begitu juga para hakim juga mengeluh karena kesejahteraannya tidak meningkat. Nah kemarin juga formasi terkait dengan tukinya juga sedang kita urus untuk peningkatan kesejahteraan hakim. Nah inilah core value termasuk loyal, adaptif, harmonis. Di seluruh perbedaan yang kita ada di kantor kita dia tetap harmonis, adaptif dan seterusnya. Dari indeks berakhlak ini ternyata setelah kita survei ke hampir 1 juta ASN kita ada problem yang merah tadi Bapak sekalian, yaitu adaptif. Nah ini tantangan Pak Bupati Wali Kota. Maka tolong panggil Bapak seminggu sekali, yang dipanggil jangan hanya Sekda, Kepala Bapeda dan Kepala Dinas PU. Kepala BKD Bapak panggil, karena itu kalau di perusahaan menjadi deputi SDM Bapak.
Nah, boleh kepala BKD loyal, tapi sekarang harus ngerti digital. Ini kalau kepala BKD kan yang paling loyalnya bupati atau itu. Kalau enggak ya wakilnya harus ngerti digital. Ini kita lihat tantangan kita Bapak sekalian, inilah PR kita. Musrenbang dan lain-lain insya Allah kalau ini bisa kita atasi SDM ini Bapak sekalian, maka musren hasilnya juga akan lebih bagus karena ASN-nya akan lebih adaptif. Ini perbandingan indeks implementasi berhasil 2022 dan 2003. Next ini. Saya tidak ingin jelaskan karena siang hari juga tidak menarik saya kira. Hasil survei 2024 implementasi indeks berakhlak juga kita lihat ini. Bagaimana pegawai-pegawai kita tantangannya hampir sama. Dan ini survei hampir ke 1 juta PNS kita. Pegawai kita. Bapak sekalian saya hormati, saya ingin lompat langsung Presiden sekarang mendorong layanan digital. Layanan seperti apa? Portalnya ke